Yang ke-24 ini saya ngeliat Aura tuh bertambah matang ya, apalagi sejak berkeluarga sama Atam. Selamat malam Mbak Bu Dokter Devia. Ibu sebagai ibu angkat dari, kita langsung aja dok Mak. Iya. Sebagai ibu angkat dari Aurel sendiri kan, dokter tahu kalau Aurel berulang tahun kemarin gitu. Betul. Pada saat bersamaan hampir bersamaan dengan Idul Adha kemarin gitu dok. Nah, Bu Dokter Devia sendiri sudah mengucapkan atau Selamat ulang tahun. ke 24. Iya kan, benar kan. Jadi mengucapkan selamat ulang tahun secara langsung belum, tapi melalui sosmed udah. Gitu. Tapi karena memang kan saya kemarin baru pulang dari Puncak, saya ada liburan di Puncak, jadi baru nyampe kemarin, jadi nggak bisa langsung untuk ngucapin selamat ulang tahun buat Aurel. Dok, di umurnya yang ke-24 ini, dokter melihat Aurel sendiri sekarang seperti apa sih dok? Di usia yang ke-24 ini saya ngeliat Aurel tuh bertambah matang ya, apalagi sejak berkeluarga sama Atam. Saya ngeliat tuh dia tambah soleha, tambah matang dari usia yang sedini itu, tapi menurut saya dia cukup matang gitu, apalagi udah punya anak ya. Tambah baik pastinya, tambah ini keluarganya itu tambah bagus. Saya melihatnya tuh tambah baik lah semuanya. Dari dok, secara dokter ini kan ibarat kata lebih tahu Aurel itu dari kecil ya dok. Iya, maksudnya betul gitu. sekali. Maksudnya pola dia yang dulu mungkin bisa dibilang ya nggak bisa diem gitu ya. Sekarang jadi lebih keibuan, Iya, lebih betul. ini. Nah, dokter melihatnya sendiri gimana sih Aurel setelah mempunyai anak si Amina ini ya, maksudnya kesininya itu semakin matang atau bagaimana dok? Itu yang saya jelasin tadi. Jadi memang saya kena Aura itu dari Aura itu masih kecil. Tahun 2000 kita udah pernah umroh bareng, tahun 2016 kalau nggak salah. Saya habis itu bareng ke Australia juga. Jadi kena Aura itu, dia waktu dari dulu Mas bilang itu dia nggak pernah diem. Dan orangnya itu ceria, lincah. Kalau pakaian itu sedikit seksi-seksi gitu kan. Zaman dulu tuh Aura agak ceria lah anaknya gitu. Tapi dengan berjalannya usia setelah menikah, apalagi saya punya anak, saya melihat tuh dia tambah dewasa dengan kematangan usianya, dengan perubahan profesinya dari jadi yang belum nikah Lajang menjadi menikah gitu. Jadi hal itu mungkin yang merubah polanya. Dan sebenarnya kita pasti sesuai dengan lingkungan. Kalau ke lingkungan kita remaja, pasti kita akan terbawa gitu. Pada waktu saat kita sudah berumah tangga, itu biasanya otomatis akan keluar sendiri keibuannya, kematangannya, kedewasaannya. Apalagi udah punya suami gitu, ada tambah lagi udah punya anak, pasti itu akan jauh berbeda. Dari sifat, polanya, tingkah lakunya itu akan terbentuk sendiri sebenarnya. Dok, dari Aurel sendiri suka nggak sih dok, maksudnya dalam berumah tangga atau merawat anak gitu, minta wejangan sendiri ke dokter gitu? Kalau untuk wejangan dari saya buat Aurel dan Atta, selalu melakukan yang terbaik buat keluarga. Keluarga adalah nomor satu. Terus tetap mendekatkan diri ke Tuhan Yang Maha Esa, karena betul-betul kita orang Muslim, Aurel juga Muslim, tetap mengingat kepada Allah. Apapun yang kita lakukan berdasarkan kemauan Allah gitu. Jangan lebih mengingat apapun yang kita lakukan itu untuk kebaikan, untuk bermanfaat, dan harus apa yang diridhoi Allah gitu. Dari dokter sendiri, maksudnya secara dekat sekali dengan Aurel, melihat suaminya nih, Bang Atta, gimana dok, maksudnya setelah perjalanan pernikahan sekitar berapa tahun ini, kan akhirnya sekarang ini Aurel ulang tahun yang ke-24. Nah, dokter melihatnya bagaimana perjalanan selama ini? Kalau Atta ini, kalau saya bilang ya, Atta ini bagus banget sebagai imam yang baik buat keluarganya. Karena Aurel dari penampilan yang seksi, yang ceria, yang sono, sekarang bisa dibalut dengan pakaian hijab yang benar-benar Syar'i ya, bukan syar'i ya, yang benar-benar ketutup. Dan saya aja belum sampai ketutup, sampai darah dia udah ketemu itu
hal yang bagus banget buat dari Atanya terhadap Aurel, bisa membentuk Aurel dari sifat yang kekanak-kanakan, dari sifat yang berpakaiannya masih matanya remaja kan masih seksi-seksi ya, bisa diarahin dan dibentuk menjadi anak yang istri yang soleha yang berhijab. Itu luar biasa saya bilang si Atta ini untuk mendidik keluarganya, istrinya menjadi wanita yang soleha, itu luar biasa. Dan kedewasaan Atta juga lah yang saya lihat mempersatukan keluarga mereka dengan Krisdayanti, dengan semuanya. Dan saya happy. Saya happy karena waktu pertama Atta baru menikah, waktu itu Atta juga pernah bertanya pada saya tentang bagaimana sebaiknya pada waktu pernikahan ini posisinya Mimi dengan Asanti waktu pas mereka di pelaminan. Saya bilang kalau di kita, kalau di Islam yang kita selalu ditanyakannya siapa yang paling kita hormati, ibumu, 3 kali ibumu itu kan ibu kandung. Jadi dia tidak boleh melupakan sebejat apapun, sejelek apapun orang tua kita, itu adalah tetap orang tua yang harus dihormati, yang harus minta berkahnya, minta ridhonya gitu. Nah ini dilakukan Atta waktu itu, saya kasih saran ya tetap, tapi tidak boleh menginikan menyingkirkan ibu sambungnya, harus balance. Jadi saya bilang gimana ya, naik dua-duanya, aku bilang gitu. Kan kita nggak boleh, jadi harus minta berkah doa orang tua, nggak boleh, walaupun bagaimanapun doa berkah orang tua itu adalah akan menjamin kelanggengan keluarga, keberkahan keluarga gitu. Nah ini yang menarik, di ulang tahun Aurel sendiri sekarang akhirnya Atta akan memberikan kado impiannya Aurel, yaitu jalan ke Italia ini, Bu Dokter, sekaligus mungkin bulan madu. Bu Dokter melihatnya gimana ya? Akankah ada Amina kedua, maksudnya cucu kedua aja, cucu kedua gitu. Namanya orang suami istri kan gak ada yang melarang apapun ya, tapi apapun itu ya bisa aja terjadi. Ya kan namanya orang honeymoon, dan selama dia nggak pakai KB ya pasti bisa terjadi gitu kan. Nggak menutup kemungkinan tuh dia punya Amina kedua. Kalau Tuhan kasih dia gini, sebagaimanapun kita menghalang-halangi untuk tidak punya anak, orang KB aja bisa punya anak karena Tuhan kasih. Betul. Dan kita bagaimanapun meminta-minta anak kita nggak dikasih Allah, kita nggak dikasih. Kayak saya aja, beda anak saya dengan abang dengan adik kan beda 12 tahun. Itu pada saat saya ikhlas bahwa kalau memang Tuhan kasih saya anak, Tuhan akan kasih. Ternyata sudah 12 tahun setelah abang 12 tahun baru saya dikasih gitu. Dan gini Dok, tak hanya cuman Aurel aja yang dekat sama dokter, semua keluarga. Iya, semua Mimi, Mbak Yuni gitu, maksudnya semua. Gimana nih Dok menjaga silaturahminya Dok? Saya ya kalau sama orang itu ikhtiar saya itu selalu berbuat baik. Berbaik itu memang saya tidak membeda-bedakan orang pastinya. Siapapun saya deketin, saya senang bikin orang bahagia. Saya akan melakukan apa yang saya suka dilakukan orang kepada saya, akan saya lakukan apa yang bikin orang suka gitu. Jadi saya pertama saya nggak pernah jelas dengan orang. Dengan orang yang jahat sekalipun saya akan jauh lebih baik daripada mereka kepada mereka. Apalagi orang yang tidak, yang benar-benar ternyata baik, tulus ya, pasti akan jauh lebih baik gitu. Tapi memang selama ini kenapa saya begini, karena memang Tuhan menyuruh kita berbuat baik gitu. Karena nggak bakalan ada tuh perbuatan baik dibalas dengan jahat. Ada, tapi untuk segelintir orang yang tidak bisa memaknai kebaikan orang gitu. Tapi itu sih jarang gitu. Tapi intinya sampai kapanpun kalau kita baik itu akan tetap menjadi baik. Betul. Nah, artinya dulu waktu pas Mimi Kade sama Santi ini dokter juga ikut ngasih saran yang buat Aurel. Iya, kan waktu itu Atta di sini. Jadi seminggu sebelum pernikahan, 8 hari sebelum pernikahan Atta kan perawatan di sini. Dia bertanya kepada saya. Dan waktu itu saya kasih saran seperti itu karena memang Atta dekat ya sama saya dan Aurel juga, dan semua juga pasti lihat karena memang kita dulu sering pergi gitu. Dan ini pun sebenarnya ke Amerika saya ikut. Kan mereka ke Amerika Asanti. Saya sebenarnya ikut the planning kemarin. Ternyata anak saya yang nggak bisa berangkat
karena anak saya itu berangkat Agustus ke sekolah di Amerika. Nah, kita berangkat Agustus, dipermaju di Juli supaya bisa ketemu juga Asanti di sana sama anak. Betul. Tapi karena anak saya yang kecil baru masuk sekolah, nggak bisa libur, jadi nggak bisa ditinggal. Nabilanya nggak bisa ditinggal, akhirnya batal. Tadinya mah udah janji. Dokter yang ngalah akhirnya. Iya, ngalah. Saya ngalah karena akhirnya kita berangkat Desember pada waktu anak saya udah libur sekolah gitu. Nah, dari Mimi sendiri maksudnya pernah nggak sih maksudnya ngobrol ke dokter bilang kalau ini dok, si Aurel tuh kalau ngurusin anak tuh begini-begini gitu, maksudnya ya sharing gitu. Kalau untuk itu sih kita nggak pernah ngobrolin tentang, tapi dia ngobrolin Aurel tuh dia tambah senang punya cucu gitu, itu benar. Tapi untuk Aurel yang ngurusin anak seperti apa jarang, nggak pernah ngobrol. Tapi yang dia perlihatkan adalah kasih sayangnya ke cucunya. Dia kalau lagi setiap hari anak itu si Aminah kemudian jemput, dibawa ke rumahnya gitu. Dan kalau dia nggak bawa ke rumah, dia Mimi itu langsung datang ke rumahnya Aurel gitu. Ya. Kelihatan lah bahagianya karena ternyata memang kata orang tua itu cucu itu jauh lebih kita sayang daripada anaknya. Ternyata benar. Betul. Mimi pun juga merasakan yang sama, Asanti pun juga merasakan yang sama gitu. Ya, bahkan tidak jarang mereka berdua seperti terlihat merebutkan. Iya, bukan merebutkan karena mereka tuh memang benar-benar memang sayang gitu. Karena memang itu ternyata memang sifat nenek kepada cucunya. Karena ternyata pada cucu itu kita jauh lebih sayang menurut mereka. Saya kan belum punya cucu, jadi dan itu diucapkan juga sama orang tua saya dulu gitu. Nah, Mimi pun juga sama Asanti juga mengalami hal yang sama. Berarti memang ternyata sama cucu itu orang lebih sayang lagi gitu. Nah, Dok,